Jadi di Tiki tahun 1934 Tiki di hari Jumat tanggal 10 Februari masa do bajer nebelga di hutan Amion napola manigai akka haumanami susuanan nami pinahan nami alai naupai muse pola membuat 5 halak korban jiwa. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sumber daya alam terbesar di dunia. Salah satu kekayaan itu adalah hutan dan biodiversity. Sejak dulu, masyarakat Indonesia telah menyadari keberadaan hutan sebagai penyangga kehidupan. Ini dapat dilihat melalui kearifan lokal untuk menjaga hutan yang diajarkan turun-temurun kepada setiap generasi. Kerusakan hutan berarti ancaman bagi kehidupan. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah strategis untuk pelestarian hutan melalui Komitmen Nasional 5 tahun yang menargetkan rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi seluas 3 juta hektar di lebih 100 daerah aliran sungai yang tersebar di 400 kabupaten pada 32 provinsi. Salah satu program yang mendukung rehabilitasi hutan dan lahan terdegradasi serta biodiversity ini adalah proyek Strengthening Community Based Forest and Watershed Management atau SCBF-WM yang dilakukan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia dengan didukung dana hibah dari Global Environment Facility atau GEF melalui program pembangunan PBB, UNDP di 6 provinsi di Indonesia, Sumatera Utara, Lampung, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Tengah. Boleh dicek di sini 8.970. Nah, dana ini akan diimplementasikan di 6 das kritis di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, yaitu di Subdas Gop-Gopan. Nah, latar belakang dari kegiatan ini sebenarnya penguatan kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Subdas Gop-Gopan, yang mana luas Subdas Gop-Gopan itu sekitar 7.858,474 hektar. Itu tersebar di 4 kecamatan, yaitu Lumban Julu, Porsea, Uluan, dan Bonatua Lunasi. Subdas Gop-Gopan di Kabupaten Toba Samosir sebagai bagian dari Das Asahan Toba terletak pada 2 derajat 3 menit 2,40 detik lintang utara dan 98 derajat 56 menit 40 detik bujur timur yang meliputi 18 desa dan dihuni sekitar 169.000 jiwa. Berdasarkan analisis citra satelit, Subdas Gop-Gopan termasuk prioritas pertama dalam pelestarian karena tingkat kekritisan lahan dan degradasi hutan yang begitu besar. Program SCBF-WM dilaksanakan selama 4 tahun
terhitung sejak Juni 2010 hingga Juni 2014. Tahun pertama adalah pengenalan bentuk dan karakteristik Subdas Gogopan kepada kelompok tani atau CBO, Community Based Organization. Tahun kedua adalah pendampingan kepada CBO dalam bercocok tanam dan menangani lahan kritis sehingga tidak menimbulkan pencemaran dan degradasi lahan yang semakin parah. Tahun ketiga adalah pembuatan regulasi yang mensinergikan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Toba Samosir dengan CBO untuk memperkuat posisi CBO selaku pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait Subdas Gogopan. Kalau Dinas Kehutanan sendiri merasa sangat beruntung ya bermitra dengan pihak SCBFWM, karena bagaimanapun kegiatan yang dilakukan SCBFWM itu sudah membantu tugas-tugas dari Dinas Kehutanan. Karena tugas Dinas Kehutanan termasuk sebagai pelaksana dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Setelah merasakan adanya SCBFWM ini, yang dulunya nggak tahu menanam ingul, dulunya tahu hanya di sawah aja kan sama masyarakat. Udah ada SCBFWM ini, jadi tahu menanam ingul sama pete, coklat, sama aren gitu. Udah kami tanam kemarin itu 500 batang aren, tahu-taunya itu ada entah hama tikus lah yang makan habis semua. Jadi udah ada kami tanam 200 batang. Program SCBFWM Subdas Gogopan membina dan memberdayakan 15 kelompok tani dalam pengembangan hutan rakyat dan agroforestry untuk menekan laju degradasi hutan dan lahan. Kelompok-kelompok tani ini tersebar di 9 desa: Hatinggian, Janggadolo, Janggatoruan, Sibaruang, Lumban Lobutoruan, Sinar Sabungan, Sihyong, Amborgang, dan Sampuara. Mereka didampingi 3 orang fasilitator lapangan, di mana masing-masing fasilitator lapangan mendampingi 5 kelompok tani. Pendekatan kepada kelompok-kelompok tani ini kita melalui sistem PRA. Yang pertama, Appraisal Rural Assessment, yang mana kelompok tani ini kita bina dan kita tampung aspirasi mereka, sehingga proyek yang akan kita implementasikan tidak berdasarkan dari top down, melainkan dari bottom up. Begitu juga dengan sistem pembentukan mereka, kita bentuk mereka berdasarkan keinginan yang ada di kecamatan yang tersebar di Subdas Gogopan, sehingga implementing yang ke depan, baik dana atau apa yang akan kita regulasikan, kita buat peraturan itu tidak berseberangan dengan apa yang ada di Subdas Gogopan ini, sehingga mendukung dengan rencana pengolahan das terpadu yang ada di Toba, Asahan Toba. Jadi harapan saya memang kepada pengurus SCBFWM ataupun BPDAS dalam hal ini ya, BPDAS Asahan Berumun, harapan saya marilah kita kerjasama untuk memfasilitasi masyarakat. Kita berikan pengertian kepada masyarakat
bahwasanya menanam ini sangat perlu, menanam pohon ini sangat perlu sekali demi anak cucu kita, agar tidak terulang lagi hal-hal yang mengerikan pada mungkin zaman dulu Kecamatan Banjulu pernah ada banjir bandang. Peran aktif masyarakat dan kelompok tani di Subdas Gop-Gopan tak sekedar mengembalikan fungsi lahan dan hutan kepada bentuk semula, tapi juga ikut menjaga kualitas dan kuantitas air Danau Toba sebagai salah satu tujuan wisata andalan Sumatera Utara. Di samping menjaga pasokan air bagi kebutuhan sehari-hari, masyarakat dan kebutuhan pertanian. Begini, sebelum datang SCBF-UEM, perasaan orang di sini terlampau egois. Yang maksudnya egoisnya kan datang air dari hulu, terus nggak dikasih sama kawannya. Terus yang penting ladangnya yang bisa diairi, biar bisa dia hanya sendiri yang nanam. Datanglah aku, jangan hanya kau yang makan, ku bilang kan. Malam aku sering ambil airnya. Kalau dia udah tidur, aku malam ambil air, biar bisa ku tanami padiku. Kayak gitu lah. Jadi itu selama ini kayak gitulah pengalaman saya. Capek. Dibilang sama kawan, ngapain kepentinganmu kukas? Sama aku pun nggak cukup. Apalagi sama kau. Tapi kalau sekarang, ya, tolong bagilah akhirnya biar sama-sama kita nanam, biar sama-sama kita bisa makan. Dari segi ekonomi, manfaat program SCBF-UEM telah dirasakan kelompok-kelompok tani binaan. Mereka diantaranya telah menikmati hasil dari program HHBK untuk komoditi perkebunan seperti tanaman coklat dan kopi, untuk tanaman penghasil buah seperti durian, alpokat, dan petai, serta lebah madu dan ikan pora-pora. Tahun 2010 semenjak datang program SCBF-UEM ke desa kita, ya kita sangat bangga mendengarnya semenjak kita pelatihan menerima pembinaan dari Dinas Kehutanan, dinas yang terkait ke dalam